Kalau kerjasama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif ya mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama, mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan. Tetapi selain itu harus menjadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu dalam jangka panjang kalau tidak di recovery akan menimbulkan problem bagi Banten dan bagi DKI Jakarta. Saya memberikan contoh misalnya, kebutuhan air bersih di DKI Jakarta itu kan 70%, mungkin sebentar lagi 100% bersumber dari Jatiluhur. Dan itu memberikan multiplier efek ekonomi, perkembangan dan pertumbuhan industri air di Jakarta yang sebentar lagi akan go public. Nah, sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur. Karena kebun tehnya mengalami degradasi, perubahan, harga entehnya turun, PTPN-nya mungkin mengalami kerugian, terjadilah perubahan atau KSO dari PTPN, termasuk juga dari penyangga Gunung Wayang dan Gunung Windu, maka mereka terus naik ke atas, dan suatu saat kalau tidak di recovery dengan satu, saya melakukan perubahan tata ruang hari ini, dua, melakukan reboisasi dengan biaya yang sangat besar dan mahal, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta dalam masa depan. Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara Tarum Timur, Tarum Barat akan terdegradasi, sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan. Sehingga saya sih melihat bahwa kerjasama ini bukan hanya aspek formal, tetapi secara substansial perkembangan pertumbuhan ekonomi di tempat lain juga harus seimbang dengan recovery lingkungan yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian saya menyoroti lagi kasus Parung Panjang. Parung Panjang itu kan sebuah areal yang rakyatnya hari ini kena ispa. Kemudian jalannya mengalami kerusakan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun. Nah, tetapi kan tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk merecovery satu kecamatan. Karena kita sangat luas, kecamatannya lebih dari 600 kecamatan. Tetapi di situ ada catatan penting. Pada satu sisi, masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti. Dari perhotelan dan properti itu pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, lahir kesejahteraannya, lahir kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu yang relatif murah itu. Ini kan sesuatu yang harus segera dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama, sehingga pembangunan bisa seiring sejalan. Tidak lagi terjadi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, pedesaan mengalami degradasi, kemiskinan dan pemiskinan. Nah, ini catatan-catatan penting dalam forum ini yang saya sampaikan. Yang Parung Panjang tadi dari Pemprov ada tahun ini atau tahun depan? Tahun ini kita sudah mulai bangun jalan, ada di murni dan di perubahan. Tetapi kan yang jalan itu bisa rusak lagi dalam waktu tidak terlalu lama, karena kan mobilnya gede-gede banget, dan kita tidak bisa kontrol secara terus-menerus jumlah tonase yang di mana sih di Indonesia yang bisa dikontrol dengan baik tonase. Tetapi di balik itu kan harus kita pikirkan, ketika degradasi lingkungan terjadi, hutan-hutan batunya hilang, apa yang akan dialami oleh masyarakat sekitar dalam jangka panjang, termasuk sebentar lagi masyarakat sekitar akan krisis air bersih. Nah, ini kan catatan penting yang saya sampaikan, sehingga kepentingan misalnya gini loh, penanganan saya di Puncak kemarin, sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama, menyelamatkan Jakarta, Jakarta dan Bekasi. Nah, kita kan perlu recovery lingkungan tuh. Berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai. Kemudian normalisasi sungainya harus dilakukan, menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Nah, siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? Ya, Jakarta.
kan gitu. Nah, untuk itu apa yang kami lakukan sesungguhnya sebagai bentuk kemitraan dan bentuk kerjasama dengan tindakan-tindakan nyata dan terukur, mengembalikan kembali tata ruang di Jawa Barat menjadi tata ruang yang memiliki basic ekologi dan mengembalikan kembali alam sebagai fungsi-fungsi penyangga bagi perkembangan Jakarta. Iya, ya seluruh kebutuhan material tambang itu kan sebenarnya dikirim ke daerah yang mengalami pertumbuhan pembangunan pesat, dan kebutuhan masyarakat Jabarnya sendiri kan tidak terlalu tinggi sebenarnya, kecuali yang perkembangan kawasan industri di wilayah Subang, wilayah Majalengka, gitu kan, kemudian wilayah Cirebon, Indramayu hari ini, tetapi juga bahan materialnya tidak terlalu banyak karena industri kan tidak terlalu menyedot bahan material seperti pasir terlalu banyak. Kang, untuk transportasi ini kan rata-rata wilayah di Bekasi dan juga Bogor menyumbang banyak yang kerja di Jakarta. Ya. Pak Gubernur juga udah melakukan Trans Jabodetabek, nanti untuk anggarannya mau bagi dua atau seperti apa Kang untuk transportasi? Ya, kalau transportasi publik dilihat urgensinya, ya gitu, urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerjasama dengan Pemprov dan Pemprov berikan subsidi. Kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kita nggak ada problem. Tetapi kalau bukan urgensinya, kita akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Saya berikan contoh misalnya begini. Hari ini kalau di Jakarta kita bicara Transjakarta. Tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa. Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak membawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan di sekolah bagi mereka. Alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh. Kan beda, kan kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil. Oke, Kang.